Ya, perkenalkan nama saya Umar Seno Aji dari kelas D2242 NIM 02504. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa beban kerja dari bagian coding. Dimulai dari observasi tugas pokok, yaitu tugas pokok dari coding. Yang pertama adalah menerima DRM. Selanjutnya ada coding. Ya. Setelah dilakukan coding, yang pasti akan menyusun indeks. Setelah disusun, indeks tersebut akan dilaporkan pada analyzing atau reporting. Setelah semuanya selesai, baru DRM akan didistribusikan ke filing. Untuk pengukuran waktu di tiap kegiatan pokok, yang pertama menerima DRM. Ya, menerima DRM tergolong cepat ya dalam pengukuran waktunya. Ya, dimisalkan di sini 1, 2 atau 3 menit dengan rata-rata 2,2 menit. Selanjutnya kegiatan coding ini agak lumayan lama, mungkin sekitar 10 atau ya paling lama 15 menit lah, dengan rata-rata per menitnya itu 11,6 menit. Setelah dilakukan coding, yaitu menyusun indeks. Menyusun indeks ini kalau sistem komputerisasi agak cepat karena otomatis, dan ini saya ambil tengah-tengah saja dengan ya rata-rata 5,2 menit saja. Setelah itu pelaporan ke filingnya, maksud saya pelaporan ke analyzing reportingnya. Saya masukkan rata-rata per menitnya ya kira-kira 3,6 menit. Setelah itu pendistribusian ke filing. Ini kan perlu jalan kaki ya dengan ke ruangan filing dari ruangan coding. Dengan rata-rata dengan waktu paling lamanya 10 menit, rata-ratanya 7,6 menit. Setelah itu ada kuantitas kegiatan. Dan kalau menerima DRM dilakukan 2 kali, yaitu pagi dan setelah itu siang. Jadi 2 kloter gitu dalam menerima DRM dari yang saya maksud dari unit RI dan unit jalan. Setelah itu kegiatan coding. Karena kegiatan coding saya analogikan 50 kali per hari. Ya 25 pagi, 25 siang. Kalau codingnya 50, berarti indeksnya juga 50 kali per hari. Karena indeks mengiringi coding dari sana. Yang keempat, melaporkan indeks pada listening coding. Melaporkan indeks pada listening coding jadi 3 kali. 3 kali itu ada jam sebelum istirahat siang, yaitu setelah jam istirahat siang, dan yang terakhir itu di sore hari. Pendistribusian DRM ke filing pun sama, karena pembagian kapasitasnya itu kan 3 kali per hari tadi, ada reporting. Jadi pendistribusian ke filingnya juga 3 kali per hari, yaitu sebelum jam istirahat siang, setelah dan pada saat menuju siang. Setelah itu kuantitas kegiatan 1 tahun. Nah, di sini keterangannya kan tiap bulan penelitian itu 2 hari, 2 hari per
dikali 1 tahun itu ada 12 bulan, jadi 2 kali 12 yaitu 24 hari per tahun. Setelah itu 5 hari kerja per minggu, jadi 12 bulan ya. Ada 1 bulannya ada 4 minggu, jadi 5 hari kerja per minggu, 5 kali 4 20 kali 12 ya, 260 per hari, 260 hari per tahun. Libur nasional 19 hari tiap tahun, ya bisa berubah. Setelah itu jadi hasilnya 217 hari, karena 260 tadi hari kerjanya per minggu. Setelah itu dikurangi cutinya, habis itu dikurangi libur nasional, jadi 217 hari, 217 hari. Untuk kuantitas kegiatan satuan tahunnya ya, tadi karena 217 kali hari ya per tahun ya. Jadi kalau di sini 2 kali per hari, jadi dikali 217 sama dengan 428. Setelah itu 50 kali per hari dikali 217 hari, jadi 10.850 kali per tahun. Setelah itu sama 50 kali per hari, 10.850 kali per tahun. Untuk melaporkan indeks pada analyzing reporting 3 kali per hari, jadi dikali 217 651 kali per tahun. Sama juga dengan pendistribusian DRM ke filing. Ya, selanjutnya tugas-tugas penunjang dari coding. Saya di sini menganalisis bahwa ada 3 kegiatan dari tugas penunjangnya, yaitu apel kegiatan, rapat evaluasi, dan pelatihan. Untuk apel kegiatan dan rapat evaluasi mungkin bisa jadikan satu pertemuan, jadi biasanya setengah jam, jadi seperempat jaman karena setengah jam dibagi 2 per hari ya, untuk evaluasi dan apel kegiatan. Setelah itu jadi total waktu kegiatan per tahunnya 51,75 jam per tahun, karena tadi seperempat jam per hari kan. Setelah itu pelatihan. Kalau pelatihan ini saya juga belum pernah pelatihan ya, mungkin saya berikut tanya-tanya dan lihat-lihat Google ya, mungkin 5 jam. Untuk ininya per 6 bulan ya, jadi kalau per 6 bulan kan 12 bulan, jadi 5 kali 2 jadi 10 jam. Setelah itu yang selanjutnya ada analisa jabatan coding. Untuk analisa ini kegiatan pokok codingnya yaitu tadi kan menerima DRM, coding, menyusun indeks, melaporkan indeks, analyzing reporting, dan pendistribusian DRM. Ini mungkin sama ya, sama yang tadi ya, cuman ini hasil rekapannya ya. Ini hasil rekapannya nih ya. Kita lompat saja langsung ke waktu kerja tahunannya. Untuk waktu kerja tahunan sama yang seperti tadi di awal, itu hari kerja efektifnya 6 hari per minggu, yaitu jadinya 312 hari per tahun. Jam kerjanya 6 jam per hari, jam kerja efektifnya hanya 4,5 jam per hari, cuti tahunannya 12 hari per tahun, libur nasionalnya 15 hari per tahun, ketidakhadiran absennya 8 hari per tahun, diklatnya 6 hari per tahun. Ya, ini yang udah diketahui ya. Setelah itu
standar beban kerjanya tadi untuk menerima DRM dengan rata-rata 2,2 menit, yaitu jadi 0,04 jam rata-ratanya. Jadi WKT-nya tadi yang sudah kita hitung tadi ya, waktu kerja tersedianya yaitu 1202 jam per tahun, karena ini dihasilkan dari 267 tadi ya, 267 tadi dengan waktu jam kerja efektif dikurangi bla 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 sekian, hasilnya 167 hari per tahun. Ya, beban kerjanya tadi 1202. Untuk itu namanya standar beban kerja itu dengan cara waktu kerja tersedia ya dibagi dengan rata-rata waktu kerjanya. Jadi hasilnya adalah 3.100 saya 32.782 dengan setelah itu kegiatan coding yang hasilnya sama ya, jadi dia dibagi rata-rata waktunya, hasilnya 6.211. Berikut setelahnya yaitu menyusun coding, hasilnya 13.869. Setelah itu melaporkan indeks 20.033, dan yang terakhir pendistribusian DRM profilingnya 9.489. Untuk standar kelonggarannya ya, standar kelonggaran itu di luar tugas pokok tadi ya, di apel kegiatan dan rapat evaluasi yang jumlahnya setengah jam, berarti 1/4 jaman ya, kan dilakukan per hari, jadi dikali tahunnya, jadi dilakukan dalam satu tahunnya 51,75 jam ya. Waktu kerja tersedianya 0,043 didapat dari tadi karena ini beda dengan yang tadi sebelumnya, yaitu yang ini 51,75 dibagi 1.222 nya sama dengan rapat evaluasi 51,75 dibagi dengan 1.222. Dilanjutkan dengan pelatihan yang 5 jam per semester itu 6 bulan ya, dalam satu tahun ada 12 bulan, jadi 6 bulannya ada 5 jam, 12 bulan berarti 10 jam. 10 jam dengan waktu kerja tersedianya 1.222 ya, 10 dibagi 1.222 berarti 0,008. Dengan ini jumlahnya jumlah keseluruhan standar kelonggarannya yaitu 0,094 ya. Ini dalam satuan jam ya, 0,094 jam. Yang terakhir itu ya, yang terakhir kebutuhan sementara. Jadi jadi untuk analisa kebutuhan sementara dan kebutuhan akhir petugas indexing menerima DRM, standar beban kerjanya sekian, 32.781. Setelah itu ada kuantitas pekerjaannya ya,
kuantitas pekerjaan itu didapat dari tadi yang berapa kali per hari, setelah itu dikalikan berapa kali per tahun. Ya, SK-nya itu standar kerjanya sudah yang tadi kita hitung jumlahnya 0,09 di sini standar kelonggaran. Setelah itu kuantitasnya yaitu atau standar beban kerja yang kita sudah hitung tadi, standar beban kerja. Terus habis itu hasil akhirnya, kebutuhan tenaga akhirnya. Jadi yang pertama menerima DRM, standar beban kerjanya itu 32.782. Setelah itu kuantitas pekerjaannya 428 kali per tahun. Standar kelonggarannya 0,09. Kuantitasnya 0,013056 dapat dari kuantitas kerjaannya tadi 428 kali per tahun dibagi dengan standar beban kerjanya tadi yaitu 32.782. Yang ini didapat 0,013056. Berikut setelahnya yaitu coding 1050 kali per tahun dibagi dengan 6.217 ya. Setelahnya sekian. Untuk kebutuhan tenaga akhir itu rekapannya ya, hasilnya itu dari kuantitasnya, hasil tadi perhitungan pembagian tadi, misal menerima DRM 0,013 ditambah dengan ini standar kelonggarannya. Setelah itu setelahnya coding 1,74 ditambah dengan 0,94. Hasilnya semuanya kan bisa ditotal dari sini aja, dari jumlah semuanya ini, dari atas dari kegiatan 1 sampai kegiatan 5 jumlahnya 2,73 sekian. Kesimpulannya, beban kerja yang dialami petugas coding tergolong berlebih karena hasil analisa beban kerja. Ya, di sini saya klarifikasi, mungkin yang saya masukkan angkanya sedikit lebih banyak ya. Semisal tadi yang tugas pokoknya saya masukkan 50 kali per hari. Karena mungkin kan petugas coding kan ada banyak, jadi 50 dibagi beberapa petugas. Untuk dan saya juga belum tahu waktu lapangannya petugas coding itu standarnya berapa, seperti itu. Itulah yang menyebabkan beban kerjanya mengalami berlebih karena lebih dari satu ya tadi hasil totalnya kebutuhan tenaga akhirnya. Ya, sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.